Ya, Jadi masih mulai. ya Kak Adlina, Kak Icel mungkin boleh dijelasin kedatangannya tadi habis apa ke rumah sakit Polri. Selamat siang rekan-rekan. Jadi kami datang atas pemenuhan panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan sebuah konfirmasi klien kami dalam persiapan psikiatri forensik. Mungkin untuk tindak lanjutan laporannya Icel yang di Polda atau seperti apa sih? Benar sekali. Jadi karena mungkin adanya pernyataan dari saudara Andres itu juga yang akan membuat sebenarnya titik terang ya kepada proses hukum ini. Kak, mungkin maaf kalau mengulang dikit biar yang nonton juga tahu lagi gitu. Ini Icel waktu itu laporin Andres terkait kasus apa, Kak? Baik. Jadi saudari klien kami Icel itu melaporkan atas dugaan TPKS, Tindak pidana kekerasan seksual. Benar, karena adanya dugaan kami yang kami lihat dari pengakuan klien kami dan juga bukti-bukti chat yang dimana saudara Andres itu kami melihat bahwa adanya dugaan untuk memaksa mengaborsi dan juga adanya arahan-arahan di mana gugurnya suatu janin yang telah dikandung oleh klien kami. Juga adanya video yang pas pengetahuan atau sedikit saya. Video apa tuh, Kak? Video sure. Jadi ketika melakukan hubungan, saudara Andres itu merekam diam-diam tanpa sepengetahuan klien kami. Lalu ketika klien kami itu tidak melakukan apa yang dia inginkan, dia mengirimlah suatu video yang hanya cuplikannya dalam sekali. Itu kan ada ya. Jadi dikirim bahwa itu secara tidak langsung adanya pengancaman sih. Ya, Kak Icel sedikit mungkin ini sudah nyampe RS Polri lagi untuk menjalani pemeriksaan, berarti secara tidak langsung kasusnya dilanjutkan sama pihak penyidik. Seperti apa, Kak Icel, kasus ini dilanjutin nih sama polisi nih? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ini udah capek banget ya, maksudnya udah masa-masa aku tuh mengurus bayi gitu. Cuman alhamdulillah kasus ini ternyata masih berjalan dan masih dilanjuti. Artinya kan masih ada yang harus diselidiki atau masih ada yang harus dikuliti lagi. Prosesnya tetap berlanjut ya, Sal? Ya, ditambah kan banyaknya statement dari sebelah tuh yang banyak lah, maksudnya membuat aku jadi jauh lebih gak percaya diri lagi, jadi takut. Ya, jadi lebih ke ya bersyukurlah kalau ini ternyata masih berjalan. Kak, balik lagi ke pemeriksaan, mungkin masih ada yang dirasain mungkin dari Icel sendiri. Ya, kalau pertemuan ini kan baru sekali, nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya sih. Tadi ngapain aja kalau boleh diceritain di dalam? Kalau tadi sih hari ini agendanya baru wawancara aja terkait kasus pertama, jadi aku menceritakan kronologi lagi bagaimana dari awal hamil sampai sekarang ini gitu. Dan sekarang banyaknya statement yang banyak banget merugikan gitu, itu udah diceritakan sih di atas. Kak Adlina, mungkin dari segi hukumnya sendiri akan mengajukan saksi lagi atau bukti lagi nanti di Polda Metro Jaya atau seperti apa? Baik, jadi saya jelaskan adanya kami di sini untuk memenuhi panggilan yang dimana ada 14 kali pertemuan yang dimana kami akan mendatangkan saksi-saksi dari Icel, lalu ada juga pasti juga dari pihak keluarga yang melihat langsung secara psikologi dari klien, yang dimana ada orang tua Icel, ada adiknya Icel ya, yang melihat bagaimana Icel ini lemah sebagai ibu, apalagi mendidik ya, apalagi citranya dia dipermalukan gitu loh oleh Andres. Satu, kedua, undang-undang tahun nomor 12 undang-undang TPKS itu ancamannya nggak main-main, itu bisa 12 tahun. Dan juga pada pasal 14 juga itu pada undang-undang TPKS itu ancamannya juga untuk merekam video sure itu sendiri juga nggak main-main, bisa di atas 6 tahun gitu. Jadi saya sangat mensupport juga, berterima kasih kepada penyidik-penyidik Polda Metro Jaya sehingga kasus ini tuh semoga ada dampaknya juga nih, jadi supaya laki-laki juga nggak seenak ucapannya dia menjelek-jelekan harkat dan martabat perempuan, bahwa ya di sini harusnya bisa lebih berpikir lagi gitu loh, bahwa dampak di sini tuh ada anak ya kan, apalagi Icel sebagai perempuan gitu sih, Mas.
mungkin saksinya ada berapa yang akan dihadirkan? Saksinya ke depannya? ada bapak ibunya Icel, ada juga kakaknya Icel. Kakak sepupu. Dari keluarga ada 4 berarti, 4 Iya. saksinya. Ya, Kak Ical, mungkin selama perjalanan kasus ini ada komunikasi nggak sih sama Andres, atau Andres ada usaha untuk melakukan itikat baik kan, karena mereka klaim sudah berusaha gitu untuk menghubungi, terus juga mau melakukan itikat baik, cuman katanya ditolak gitu dari pihak Icel gitu. Seperti apa sih? Kalau dari aku pribadi sih, sebetulnya kan aku udah bilang dari awal, setelah aku melangkah ke proses hukum ini, artinya aku sudah menutup pintu persoalan berdua. Jadi kalau misalkan dia mau ngurusin berdua ini, kenapa baru sekarang setelah aku melewati jalur hukum? Kenapa nggak dari kemarin gitu? Dan kalau misalkan ditanya ada hubungan, ada komunikasi atau enggak, jujur aja udah enggak. Saya juga udah sempat memblokir semuanya, karena jujur aja udah nggak mau ngeladenin sih, capek gitu. Itu Andres kemarin bicara kan, katanya yang mau damai itu kamu, Cel. Itu benar atau fitnah ya nggak? Ya. Jujur aja ya, kalau misalkan aku yang minta damai, kenapa yang menyiapkan tempat itu dia, kenapa yang bayar semuanya dia. Terus juga kan aku punya bukti dari kuasa hukum aku yang lama bahwa memang pihak mereka yang datang ke Polda untuk diminta diembati atau didamaikan. Pihak mereka loh, bukan pihak Icel ataupun dari kuasa hukum Icel sebelumnya. Jadi kenapa kalau di media itu diputer balikan gitu loh. Satu itu. Poin kedua adalah kenapa yang harus di line adalah 3 juta. Ya kan? Dia kan komplain kan mengenai itu, bahwa sebenarnya tidak hanya itu, biaya lahiran, biaya vitamin dan lain-lain, proses dan lain-lain, sewajarnya deh sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, itu tidak dilaksanakan. Makanya kami itu bicara di depan publik karena ingin menyadarkan nih, Andres, yang kamu sudah kesepakati, kamu sudah tanda tangan, kenapa kamu tidak lakukan? Itu ya, Cel. Nah, Berarti memang udah menutup pintu damai nih Kak Ical ya, udah mau bikin Andres jerah aja gitu dengan semua perbuatannya, seperti apa? Kalau dari aku pribadi Nanti sih, saya komen. sebenarnya aku masih melihat Saya dia catat. sebagai sosok ayah bagi anak aku. Cuman kalau misalkan perbuatan atau perilaku dia semakin lama semakin liar, ya aku juga gimana, aku juga menyerahkan semuanya ke kuasa hukum aku aja. kita hargai proses hukum. Jadi tujuan kami datang ke sini selain memenuhi panggilan dari Polda, dari penyidik juga, sebenarnya saya ingin meluruskan statement yang Andres itu bilang, saya udah gendong-gendong, memang saya udah cium-cium, tapi saya belum tahu itu anak siapa. Jadi di sini mudah-mudahan dengan kasus ini berjalan lagi, insya Allah setelah ini ada tes DNA. Ya. Kami sangat kooperatif jika memang penyidik Polda Metro Jaya memberikan atensi untuk melakukan upaya tes DNA, kami sangat koordinatif untuk itu. Dan kami sangat menunggu agar berita-berita di sana, di luar sana, fitnah-fitnah di luar sana bisa dibuktikan dengan adanya tes tersebut. Berarti tes DNA mau, tapi kalau polisi yang mengajukan, bukan dari pihak Andresnya? Dari Pihak polisi, manapun sebenarnya kita kooperatif ya. Ya. lebih cepat lebih baik. Untuk agenda selanjutnya mungkin Kak Adlina. Ya, kami akan melakukan Di- terus untuk arahan dari Polda, yaitu 14 kali bolak-balik ke rumah sakit ini dengan tahapan saksi. Lalu juga kemungkinan juga saya akan lakukan gugatan tes DNA ya di pengadilan. Agar apa? Tujuan kami tuh agar ada efek jerah sih, Mas. Jadi supaya pria tuh kalau bicara tuh ngomong di media sosial tuh nggak segampang itu gitu. Sedangkan fakta-fakta semua kita mempunyai bukti-bukti yang sangat lengkap dan konkret.